pagi saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini berjudul Yohanes Tidak Mati. Kita baca artikelnya terlebih dahulu. Sejak maraknya penggunaan internet dan media sosial, ada banyak negara mengalami kerepotan dalam menangkal masifnya informasi hoaks. Tidak hanya Indonesia. Dengan alasan tertentu, informasi berupa tulisan, gambar, maupun video mengandung hoaks disebar tanpa mempedulikan efek yang mungkin terjadi. Di negeri kita sudah banyak peristiwa kelam yang dipicu oleh beredarnya berita bohong yang dipercaya begitu saja. Hari ini, meskipun Yesus berada di antara para murid, ada salah tafsir terhadap perkataan Yesus mengenai Yohanes. Entah dari mana mulanya dan siapa yang mengatakan, tetapi dengan cepat beredar kabar di antara mereka bahwa Yohanes tidak akan mati. Padahal Yesus hanya berkata, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Segala sesuatu yang terjadi pada seorang, termasuk perkara hidup dan mati adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi setiap orang hendaknya belajar memahami cara mengikut Tuhan dan memenuhi panggilan yang telah ditentukan baginya. Kita pun perlu belajar untuk menangkap maksud dari perkataan Tuhan dalam firman-Nya di Alkitab, supaya tidak ada potensi salah tafsir atau mengurangi atau melebih-lebihkan pesan yang tertulis dalam Alkitab. Di tengah perkembangan teknologi dan masifnya informasi yang mengitari kehidupan kita sehari-hari, sebagai pribadi yang mengenal kebenaran, mari jalani hidup dengan lebih berhati-hati, supaya jangan sampai kita mengambil bagian dalam berucap maupun bertindak hal-hal yang tidak benar. Segala kebohongan seharusnya tidak boleh mendapat tempat dalam kehidupan orang percaya. Nah, hari ini bacaan kita diambil dari Yohanes 21, 20-25. Ya, kita lihat ya, Yohanes 21. Kita lihat dulu Yohanes 21 ayat yang ke-20 sampai ke-25. Kita baca sama-sama ya. Perikopnya judulnya murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus telah mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang duduk makan bersama Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata pada Yesus, "Tuhan, apa yang terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan pada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Di sini kan Petrus berpaling. Dia melihat ini ya. Ini misterius ya. Tema kita hari ini nyelidiki murid yang dikasih Yesus ini sebenarnya siapa sih? Ya. Nah, murid yang dikasih Yesus ini muncul di Yohanes 13 ayat 23 ya. Ini kan ngomong ya. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang duduk makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan Engkau?" Nah, kalimat ini merujuk pada Yohanes pasal 13 ayat 23. Mari kita lihat ya. Yohanes 13 ayat yang ke-23. Seorang di antara murid Yesus, nah ini istilah ini muncul ya. Murid yang dikasihnya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat, tanya siapa yang dimaksud. Terus kemudian murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata, "Tuhan, siapakah itu?" Berarti murid yang dikasihnya ini muncul pertanyaannya di sini, gitu ya. Nah, kemudian hal yang menarik lainnya yaitu murid yang dikasihnya ini juga muncul pada waktu penyaliban Yesus Kristus. Di Yohanes pasal yang ke-19. Kita lihat ya. Yohanes pasal yang ke-19.
Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-26. Dikatakan gini, ketika Yesus melihat ibunya dan, nah ini istilah ini muncul lagi ya, murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia pada ibunya, ibu inilah anakmu. Jadi ada kaitan antara ibu Yesus dengan murid yang dikasihnya itu. Lalu katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, ini kemunculan yang berikutnya. Nah, terus ada lagi muncul lagi, tadi kan Yohanes 13, Yohanes 19, kemudian murid yang dikasihnya itu muncul lagi di Yohanes 21 ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Jadi istilah ini muncul berkali-kali ya. Di Yohanes pasal yang 13, Yohanes pasal yang ke-19, Yohanes pasal yang 21, dan terakhir yang kita baca yaitu Yohanes pasal yang ke-21 juga, ayat yang ke-20 muncul lagi murid yang dikasihnya. Sebenarnya kalau kita baca terus, ayat 24 ini memberikan jawaban sebenarnya. Ya kan ini kan dibaca ya, Petrus berpaling apa gini gitu, kemudian melihat murid itu. Nah subjeknya ini kan yang terlibat percakapan ini kan cuma Petrus, Yesus, dan topik yang dibicarakan adalah murid itu. Di mana murid itu pasti merujuk pada murid yang dikasih Yesus. Kemudian dikatakan dialah murid, maksudnya murid yang nanti dibicarakan itu, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Semuanya ini itu siapa? Semuanya ini itu apa? Ya semuanya ini itu berarti kitab Yohanes ini. Ya, yang nulis kitab Yohanes apa? Ya dirinya sendiri kan, Yohanes. Jadi artinya bicara murid yang dikasihnya ini merujuk pada Yohanes. Nah, benarkah penafsiran seperti ini? Karena ada seorang penulis novel itu yang namanya Dan Brown itu mengatakan bahwa murid yang dikasihnya itu adalah Maria Magdalena. Gitu ya. Nah, ini memungkinkan enggak Maria Magdalena? Karena kan di lukisannya yang Da Vinci Code itu ngomongnya kan yang di sebelah kanannya itu adalah Maria Magdalena, bukan Yohanes. Ya, seperti itu. Nah, mari kita harus selidiki dalam-dalam ya sekarang ya. Dan lagi ngomongnya begini. Kenapa kok itu enggak mungkin daripada Yohanes? Karena Yohanes itu atau lebih tepatnya murid-murid itu meninggalkan Yesus semua pada waktu Yesus itu di Taman Getsemani, gitu ya. Nah, kita lihat ya, Matius 26 ayat 56. Matius, kita lihat pindah ke Matius. Matius 26 ayat yang ke 56. Kita lihat ya. Nah, akan tetapi semuanya terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab tadi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Artinya gini, kalau misalkan semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri, maka yang terjadi adalah mungkinkah pada waktu di Yohanes, kita kembali lagi ya, di Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-26, murid yang dikasihnya ini. Nah ini kan Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya. Katanya tadi semua muridnya tadi itu kan melarikan diri. Lah mungkinkah murid yang dikasihnya ini adalah Yohanes? Karena berdasarkan Matius 26 ayat 56 tadi, itu mereka tuh melarikan diri semua. Ngerti ya maksudnya ya? Sehingga ada yang menafsirkan karena semuanya melarikan diri, maka yang terjadi adalah itu pasti bukan Yohanes. Itu Maria Magdalena. Ngomongnya gitu. Oke ya, kita lihat ya. Kita lihat pas satu-satu ya. Kita lihat kembali ke perjanjian baru, ke Matius pasal yang ke-26 tadi. 26 ayat yang ke-56. Nah sini dikatakan gini. Saudara,
Memang benar semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Tetapi ini posisinya kan ada di konteksnya di mana saudara-saudara? Di Taman Getsemani. Gitu ya. Saudara kalau kita lihat, ya ini ya, di Taman Getsemani. Ceritanya dari ayat 36 sampai terus ke bawah sampai ayat yang 56. Barusan Yesus dibawa ke mahkamah agama. Saudara, semua di Taman Getsemani itu takut memang melarikan diri. Tapi bukan berarti setelah Taman Getsemani murid-muridnya tidak ada yang kembali mengunjungi Yesus. Kita baca gitu ya, ayat 58, 2 ayat setelahnya ngomong gini, Petrus mengikuti dia dari jauh. Ia duduk di antara pengawal-pengawal dan untuk melihat kesudahan perkara itu. Jadi ini Petrus sih balik. Tangkap ya maksudnya ya. Kan Yesus ini ketika diadili, kemudian disalib, disiksa, itu kan ada jangka waktu yang panjang. Jadi tidak boleh menafsirkan, oh semua murid itu meninggalkan dia. Jadi 12 rasul itu tidak mungkin ada pada waktu penyaliban Yesus Kristus. Sehingga yang di Yohanes pasal 19 ayat 26 tadi, yang bersama-sama dengan Maria ibu Yesus, itu berarti bukan salah satu dari 12 rasul. Itu pasti Maria Magdalena. Wah ini terlalu ngawur ini ya penafsirannya ya. Jadi memungkinkan sekali bahwa murid-muridnya itu suatu saat akan kembali lagi dan memang menghadiri pada saat penyalibannya. Begitu ya, kurang lebih. Nah, kemudian kita akan mengecek gitu ya. Mungkinkah murid yang dikasihnya pada waktu perjamuan makan itu tuh perempuan. Oke, mari kita selidiki ya. Matius 26 ayat 20. Matius 26. Ini kan Matius 26 ya. Ayat yang ke-20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Saudara, di sini dikatakan Yesus tuh makan cuma sama 12 murid itu. Dan kita tahu 12 murid itu adalah laki-laki semua. Ya. Untuk menunjang kekuatan daripada pernyataan ini, yaitu di Markus 14 ayat 17. Kita lihat, pindah di Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-17. Dikatakan, setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Kemudian mereka duduk sedang makan dan bla bla bla. Nah, artinya apa? Yesus pada waktu pembicaraan dengan murid yang dikasihinya itu cuma dengan 12 rasul tok. Kalau cuma dengan 12 rasul tok, 12 rasul itu kan gak ada Maria Magdalena sih. Betul ya? Jadi tidak mungkin Maria Magdalena itu ada di dalam kumpulan itu. Nah, kemudian saudara, murid yang dikasihnya ini juga muncul lagi dalam perjanjian baru, Yohanes pasal yang 21 ayat 7. Nah ini dikatakan ya, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Saudara kalau kita perhatikan konteksnya ya. Ayat 1 ya. Yesus nampakkan diri lagi pada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, Israel Utara ya, Tiberias ya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, Nathanael. Nah ini disebut anak-anak Zebedius dan 2 murid yang lainnya. Anak-anak Zebedius ini siapa sih? Yohanes itu salah satu daripada anak-anak Zebedius. Kok tahu? Kita lihat ya, Matius 4 ayat 21. Matius 4 ayat ke-21. Dikatakan gini. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihat pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius. Berarti Yohanesnya kalau saudara Yakobus ya pasti anaknya Zebedius toh ya. Kan bener. Kemudian disebut juga di dalam Matius 10 ayat 2. Jadi kita lihat ke Matius 10 ayat 2. Matius 10 ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Nah ya, Simon disebut Barnabas saudaranya dan Yakobus dan Yohanes saudaranya. Saudara kalau tadi kan saya buktikan bahwa Yesus itu makan sama dengan 12 rasul. Dan 12 rasul itu tidak ada yang perempuan. Lah kok tahu kalau 12 rasul itu tidak ada yang perempuan? Ya daftar ini ada ini. Ya, daftar ini kan ada.
Nggak ada Maria Magdalena di sini, itu nggak ada. Ya toh? Jadi artinya kalau di dalam percakapan The Last Supper itu ada yang murid yang dikasihinya, dan sementara yang diajak makan tuh hanya 12 rasul. Terus 12 rasul tuh daftarnya ada cuma laki-laki saja. Bagaimana mungkin Da Vinci Code itu menafsirkan bahwa di dalam The Last Supper itu ada Maria Magdalena, which is itu adalah perempuan. Bagaimana mungkin? Kan tidak mungkin. Ya kan? Nah, kita kembali ke Yohanes pasal 21 ya untuk lihat. Tadi Yohanes pasal 21 ayat 7 kan ada dibahas tentang muncul ini ya, murid yang dikasihi. Saudara, di dalam murid sebelumnya ayat 1 sampai 6 itu ada pertanda bahwa murid yang dikasihinya ini adalah Yohanes, gitu ya. Kenapa kok kayak gitu? Ini anak-anak Zebedius. Kemudian Simon Petrus ngomong gini, aku pergi nangkap ikan. Kata mereka itu artinya siapa? Ya Thomas, ya Nathanael, terus anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid lainnya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Saudara perhatikan baik-baik ya. Kalau pekerjaan nelayan ya, nangkep ikan, kira-kira mungkin perempuan apa enggak ya? Ya, nangkep ya maksudnya ya. Jadi murid yang dikasih Yesus itu pasti laki-laki. Dan kalau laki-laki tidak mungkin Maria Magdalena. Masih kurang bukti, mari kita lihat bahasa aslinya. Oke, saya lihat ada tafsiran. Nah, kalau saudara perhatikan ini ya, translate internetnya ini kan Yohanes pasal 21 ayat 7. Saudara perhatikan baik-baik ya, yang saya highlight ini. Ini kan ngomongnya lege on homatetes. Matetes itu artinya adalah murid, dan kan ini catat dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani itu kan ada maskulin, ya, maskulin, feminin, dan neutral. Ada jenis kelaminnya maksudnya. Nah kalau kita lihat ini, homatetes, murid, ini dicatat dalam nominatif singular maskulin. Artinya jenis kelaminnya laki-laki. Jadi kalau ini dari bahasa aslinya saja kita bisa melihat bahwa ini tidak mungkin Maria Magdalena. Kemudian kita lanjut lagi. Perhatikan juga bahasa asli yang Yohanes ini ya, yang saya highlight. Kita kan lagi bahas Yohanes pasal 21 ayat 25 toh, murid yang dikasih Yesus. Ya toh, khususnya membahas tentang ayat 20. Ayat 20 ini kita lihat ya, kan dikatakan bahwa sebentar, 21 aja, 21. 21 lebih mudah gitu ya translate-nya. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata pada Yesus, Tuhan, apa yang terjadi dengan dia ini? Nah, translate interlinearnya ngomong, tauton, orang ini, idon, tauton itu adalah maskulin. Tauton itu adalah seperti bahasa Inggris itu him, atau that, atau this. Kan tadi katanya kan Petrus melihat murid itu, tauton, orang ini, dengan dia ini. Nah ini menunjuk pada laki-laki. Kalau misalkan perempuan harusnya pakai adalah tautes, bukan tauton. Tapi nyatanya adalah tauton. Ya. Kemudian kata ganti outos. Outos ini adalah nominatif singular maskulin. Ini muncul ya outos ya. Of this man, dengan dia ini. Lord, what this shall this man? Outos. Kalau misalkan dia perempuan, maka harusnya adalah oute. Ya, bukan outos. Jadi dari sini kita sudah melihat berbagai macam bukti bahwa penyelidikan melalui bahasa asli, penyelidikan melalui konteks-konteks Alkitab, penyelidikan melalui daripada ayat dibandingkan dengan ayat, semuanya menunjukkan bahwa tidak mungkin bahwa murid yang dikasih oleh Yesus itu adalah perempuan. Jadi yang dikatakan oleh Da Vinci Code itu keliru dan Brown keliru ya. Jadi jangan mudah percaya sama yang
novel-novel tanpa data-data historis. Nah, saudara, hal yang menarik lainnya itu adalah tentang tadi ya, kalau kita lihat, itu kan di Yohanes pasal 19, Yohanes pasal yang ke-19, kita mundur 2 ayat ya. Pasal yang 26, ya ini kan ngomong, ketika Yesus melihat ibunya dan murid, nah ini ya, istilah murid yang dikasihnya itu di sampingnya, berkatalah ia pada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Saudara, kita sepakat bahwa murid yang dikasihnya itu adalah Yohanes. Yohanes Rasul ya, bukan Yohanes Pembaptis, Yohanes Rasul. Ya, lah Yohanes Rasul itu ada ditemukan di Efesus Turki. Itu ada makamnya. Saudara lihat, sebentar lagi. Nah ini adalah makamnya daripada Yohanes Efesus. Ya, lah kemudian di Turki juga ditemukan ada House of Virgin Mary, yaitu rumah tempat tinggal terakhir atau Maria menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya itu ada di Efesus juga di Turki. Jadi ketika fakta-fakta arkeologi ini digabungkan atau dicocokkan dengan ayat 27 yang mengatakan bahwa sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya, ada kemungkinan besar memang Yohanes memang merawat daripada Maria. Buktinya mereka berdua bersama-sama tinggal di Efesus berdasarkan data-data historis. Oke, jadi cara penyelidikannya seperti itu ya. Jadi hari ini memang banyak sekali buka ayat. Kalau misalkan bingung silakan nanti videonya ini mungkin bisa diulangi lagi. Karena video kali ini memang berbeda dari biasanya. Yaitu pembuktian, penyelidikan. Dan berikutnya ya, ayat 25 ini yang terakhir. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah saudara, kenapa ayat 25 ini perlu saya soroti? Karena gini, seringkali orang itu apa ya istilahnya ya, ngambil, oh berarti banyak hal ya yang Yesus lakukan tetapi tidak tercatat di Alkitab. Berarti banyak dong, kayak misalnya mungkin karunia-karunia atau hal-hal lain yang Yesus lakukan tapi nggak dicatat. Nah, terus akibatnya biasanya ada manifestasi tertentu dalam suatu kebaktian, terus klaim, loh ini Yohanes saja ngomong bahwa ada banyak hal-hal yang diperoleh Yesus tapi tidak dituliskan di Alkitab. Jadi ada kemungkinan ya kayak mujizat atau kesembuhan itu ada hal-hal lain yang Tuhan lakukan tapi tidak ditulis. Nah, untuk menanggapi hal-hal seperti ini ya, kita perlu tahu ya, semua ini harus apapun karunia atau fenomena spiritual lah ya, supaya kita menggunakan kata yang bersifat lebih umum. Semua fenomena spiritual itu tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Intinya seperti itu. Contoh misalkan ya. Jadi kalau misalkan dulu ada fenomena misalkan Toronto Blessing. Ya. Kemudian Toronto Blessing by the way tahu ya, yang orang tiba-tiba tertawa di kebaktian, tertawa tanpa kontrol dan lain sebagainya. Saudara, kemudian kita ditanya, dasarnya apa? Dia menjawab tertawanya Sarah. Karena Sarah juga tertawa. Saudara, ini adalah satu yang aneh sekali. Ya. Karena apa? Karena gini, kalau Sarah itu tertawa, itu menunjukkan tertawanya Sarah itu adalah tertawa orang yang tidak percaya terhadap janji Tuhan. Atau meragukan, masa aku sing tua gini bisa melahirkan rek, sing genai. Itu tertawanya Sarah. Loh, kok bisa-bisanya tertawanya Sarah yang bukan tafsirannya, memang artinya itu adalah meragukan kuasa Tuhan. Itu diadopsi menjadi tertawa kudus, holy laughter. Nah kan lucu sekali model kayak gitu. Contoh kedua, yang baru-baru ini. Ada yang mengatakan kalau misalkan berbahasa roh itu bisa meningkatkan imunitas tubuh.
Saudara, sepanjang yang saya baca dalam firman Tuhan ya, tidak ada kaitannya antara karunia roh itu dengan imunitas tubuh. Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada tuh tidak usah dikait-kaitkan. Gitu loh. Karena seringkali orang itu membuat statement, kemudian nyari statement itu dasarnya ada di mana. Itu namanya eisegesis. Yang harus kita lakukan itu adalah exegesis. Dari Alkitab itu barusan kita keluarkan ajaran-ajarannya tertentu itu seperti apa. Kalau orang ini adalah eisegesis. Diulangi lagi ya. Jangan melakukan daripada eisegesis. Eisegesis adalah suatu tindakan itu untuk mencari-cari ayat untuk mendukung ajarannya. Ajaran orang tersebut. Tetapi kalau exegesis itu adalah dari firman Tuhan digali barusan keluar daripada ajaran tersebut. Gitu loh. Jadi yang benar adalah exegesis, bukan eisegesis. Ex itu keluar, artinya kita gali dulu firman Tuhannya, barusan keluar doktrinnya, keluar ajarannya. Bukan doktrinnya ada dulu, terus kemudian ayat Alkitabnya dicari, kemudian eisegesis. Eis itu masuk, dimasukkan ayat Alkitab itu ke dalam ajarannya, dicocok-cocok logikan. Saudara, semoga hal ini tidak terjadi pada kita semua, karena hal demikian itu tidak boleh terjadi dalam dunia penafsiran Alkitab. Saudara, berikutnya yang terakhir itu adalah Petrus ini ya. Kenapa Yesus ngomong gini ya? Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah itu. Maksudnya gini ya. Nasib daripada setiap pengikut Kristus itu beda-beda. Ya. Nasib Petrus salib terbalik. Itu ya, maksudnya matinya. Yohanes matinya mati normal. Gitu ya. Jadi akhir kehidupan daripada seseorang itu bukan tidak menentukan, maksudnya tidak menjadi ukuran, oh orang ini ngikut dengan Tuhan dengan benar apa enggak. Loh, Petrus ini ya, ini berjuang luar biasa loh. Khotbah dengan berani, sekali khotbah 3.000 orang tobat. Kurang luar biasa apa? Ya toh? Nah, yang terjadi adalah dia disalib terbalik menurut tradisi matinya. Sangat tidak mengenakan. Gitu ya. Kalau misalnya Yohanes itu mati tua, gitu ya, yang tadi sudah kita pelajari di Efesus itu. Jadi artinya urusan daripada seseorang orang Kristen yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai kepo-kepo yang tidak jelas gitu ya, atau iri-irian terhadap kok hidupnya orang itu enak ya, saya kok tidak enak ya, tidak usah iri-iri, you know? Karena Tuhan pasti punya maksud yang berbeda, spesifik, detail, sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup masing-masing orang. Jadi berjalanlah dalam rencana yang sudah Tuhan tetapkan untuk hidupmu dan jangan iri-irian. Oke? Itu saja renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.